Haleluya. Hurralalalabal. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari pagi ini kita mau menyatakan rasa syukur kita. Rasa kagum kita. Rasa bangga kita. Kita boleh ada pagi ini. Untuk merayakan ibadah Jumat Agung. Kita bersyukur. Yesus mau mati buat kita. Siapa kita saudara? Apakah kita layak? Kita dilayakkan saudara. Kita tidak layak. Tapi Yesus mau mati buat kita. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Terima kasih. Kalau pagi ini Bapak kami mengangkat tangan. Kami berkata, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Tanpamu kami gak mungkin mampu, sanggup menjalani hidup ini Tuhan. Tapi bersamamu kami kuat, kami cakap, kami mampu Tuhan. Apapun badai, gelombang, topan kehidupan kami. Bapak terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam untuk terima berkat firman-Mu. Berfirmanlah, beracaralah buat kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap menerima ketua katakan amin. Katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang bersuka cita? Tanya kanan kiri, kenapa kamu bersuka cita? Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sayang sama kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Allah kita. Haleluya. Iya, Bapak Ibu boleh duduk, puji Tuhan. Selamat pagi. 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 Shalom. Apa kabarnya? Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Karena saya baru pertama kali ya untuk khotbah di ibadah umum, maka saya perkenalkan saya punya nama. Ya. Ini ada storing nih. Di belakang bunyi, coba di setel dulu. Tes 1, eho, ada eho. Iya. Iya, coba di setel baik. Tes 1, iya. Bassnya agak ditaikkan dikit. Tes 1, iya. Bassnya boleh naik, treble agak turun. Iya, Bapak Ibu karena saya baru pertama kali khotbah di umum, maka saya perkenalkan nama saya. Mungkin Bapak Ibu tadi bertanya-tanya, ini pria kok ganteng amat ya. Begitu ya Pak Gem. Siapa namanya? Ya, nama saya Pendeta Bambang Irawan. Ya, jadi buat kaum pria dan jemaat Kelapa Gading udah kenal saya. Ya, saya datang tidak seorang diri, tapi ditemenin dengan 3 wanita cantik. Ya, yang di tengah istri saya, yang kanan kiri kedua putri kami. Terima kasih sayang. I love you. Ya, saya bangga bersyukur kalau saya khotbah itu mereka ada bersama saya. Ya. Ya, pagi ini Bapak Ibu, hari ini hari apa? Hari apa? Jumat Agung. Kasih tahu kanan kiri bilang Jumat Agung. Ya, bibirnya maju dikit, agung. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada begitu banyak hari Jumat. Dalam setahun kira-kira ada berapa banyak hari Jumat? Ada yang tahu? Berapa?
52. Itu Minggu. Ini hari Jumat. 52 dikali 4. Ada begitu banyak hari Jumat, tapi tidak pernah dikatakan hari Jumat Agung. Hanya hari ini dikatakan hari ini adalah hari Jumat Agung. Kenapa? Karena hari ini adalah hari kematian Yesus. Kalau kematian orang hebat, orang berpangkat, orang kaya, itu tidak punya dampak apa-apa. Tapi kematian Yesus itu punya dampak nilai yang sangat luar biasa. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meritel kita. Makanya Bapak Ibu, hari ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia merayakan hari ini adalah hari yang sangat penting, hari yang bersejarah. Ini adalah hari yang namanya history maker. Ada sejarah yang baru yang Tuhan nyatakan di muka bumi ini. Makanya gereja Tuhan merayakan hari Jumat Agung. Lewat hari Jumat Agung yang kita ibadah pagi ini, kita mau belajar sama-sama. Ya, boleh ditampilkan apa yang menjadi tema kita? Coba baca sama-sama 2, 3. Dari kehinaan kepada kemuliaan. Kita mau belajar sama-sama. Nanti saya akan memberikan bukti-bukti, fakta-fakta yang sangat otentik. Bagaimana hinanya Yesus. Bagaimana rendahnya. Dia tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Mungkin lebih dari kata dia dibully. Saya mengharapkan Bapak Ibu dengan fakta-fakta, bukti yang sangat otentik, fakta yang jelas, membuat hidup kita bisa berubah. Semakin mencintai Yesus. 2 orang yang bilang amin. Yang lain masih loading. Amin. Pastikan di jemaat kita pagi ini tidak ada yang jadi Yudas Iskariot. Coba lihat kanan kiri, ada nggak Yudas kira-kira? Bapak Ibu, dengar dengan baik. Yudas itu bukan tidak bersama Yesus. Yudas itu sehari-hari bersama Yesus. Yudas Iskariot itu adalah salah satu murid kepercayaan Yesus. Bapak Ibu setuju? Dari mana buktinya? Yudas diangkat oleh Yesus sebagai bendahara. Bendahara itu adalah orang kepercayaan. Setuju Bapak Ibu? Nggak mungkin kita percayakan keuangan gereja, keuangan kantor kepada orang yang kita nggak percaya. Dijamin pasti habis duitnya. Uang perusahaan kita percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Yudas adalah orang yang dipercaya Yesus, tapi sayang beribu sayang. Yudaslah yang menjual Yesus Kristus. Bilang sama kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Bisa kita jadi Yudas? Bisa? Nggak ada orang di sini. Ternyata semua takut jadi Yudas, saudara. Nah makanya kalau kita nggak mau jadi Yudas, dengar firman Tuhan baik-baik. Amin. Amin. Dengar firman Tuhan baik-baik. Bapak Ibu tahu, waktu dimulai ibadah, saya duduk di depan. Air mata saya bercucuran. Saya buka kacamata saya merem, terus nangisnya makin menjadi-jadi. Saya ini adalah pria yang sulit menangis. Istri saya, kedua putri saya tahu pasti saya pria yang susah menangis. Waktu SMP saya bandelnya minta ampun, berantem pun, dipukul orang, saya tidak pernah nangis. Kenapa saudara? Kalau berantem saya selalu menang. Makanya gak nangis. Ya,
tinggi boleh semampai. Tapi bogemannya. Tapi jangan salah, itu dulu. Bilang kanan kiri, dulu. Sekarang 2 tangan udah bertobat. Dulu hantam orang, sekarang tumpang tangan. Ini kita cerita, saya ini gini-gini muridnya Cimande. Ya, kalau Bapak Ibu keluar dari Ciawi, lurus itu sebelah kiri itu ada kampung Cimande. Nah, di situ guru besar saya. Dan saya adalah wakil guru besar, saudara. Kurang belajar lagi kungfu. Saya muridnya Lo Banteng. Wow, tapi bilang kanan kiri itu dulu. Sekarang muridnya Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tapi tadi saudara, saya tidak bisa menahan air mata. Kenapa saudara? Yesus mengingatkan saya, siapa kamu? Kalau aku gak mati, hidupmu sia-sia. Makin merem saudara, air mata makin gak tahan, bercucuran. Sapu tangan saya basah saudara. Tuh, jadi begitu tuh buntelannya. Saya gosok. Kenapa saudara? Saya bersyukur Yesus mati buat saya. Kita bersyukur Yesus mau mati buat kita semua. Coba pandang kanan kiri, lihat kira-kira layak gak? Pantes gak? Bilang kanan kiri, dari wajahmu gak jelas saudara. Tapi Yesus jelas mati buat kita. Amin. Amin. Yuk kita mau belajar sama-sama saudara. Fakta-fakta yang sangat-sangat otentik sekali tentang penghinaan Yesus. Bagaimana dari kehinaan dia menuju kepada kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 43. Saya senang kalau kita baca sama-sama 2, 3. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Katakan amin. Katakan mantap. Yes. Tangannya mana? Tangannya bergerak. Angkat 2, 3. Bilang yes. Amin. Mantap. Nah, ini saya ulang-ulang bukan kurang kerjaan. Supaya jadi lucu bukan. Supaya Bapak Ibu ingat apa kebenaran firman yang saya khotbahkan. Bagaimana Yesus ditaburkan, diizinkan Tuhan dalam kehinaan. Tapi dia menuju kepada kemuliaan. Pagi ini Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta Bambang Irawan, yang ganteng gak ada ujungnya. Berapa hinanya Yesus? Yuk kita lihat faktanya. Klik. Hari ini kita banyak baca ayat. Dan nanti terakhir saya closing dengan sebuah film The Passion. Ya. Tapi jangan tunggu nanti, dengar firman Tuhan dulu. Amin. Karena 21 belum mulai. Ya, masih coming soon. Yesaya 53 ayat ketiga. Yesus dihina dan dihindari orang. Pelan-pelan. Mau kemana sih buru-buru? Seorang yang penuh kesengsaraan. Dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sangat hina, sangat rendah, sangat-sangat saudara. Ayat keempat. Klik. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam lambungnya. Orang pikir Yesus belum mati maka ditikam lambungnya oleh karena pemberontakan kita. Bapak Ibu, pemberontakan itu adalah kejahatan. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan,
Pemberontakan itu adalah kesombongan. Dari mana? Dari hati. Makanya Bapak Ibu dengar dengan baik, orang Kristen yang percaya anak Tuhan, hatinya harus beres, katakan amin. Kalau hatinya nggak beres, hidupnya kacau. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Lihat, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, tolong ingatkan saya. Setelah selesai saya khotbah, kita mau bersepakat berdoa buat Bapak Gembala. Pak Gembala harus sehat ya. Saya kenal Pak Gembala bukan tahun 2 tahun. Kita sama-sama alma mater dari Petamburan. Pak Gembala kakak kelas, saya adik kelas. Tapi kalau umur saya lebih tua, begitu ya Pak Gem ya. Ada yang bilang begini, Pak Bambang umurnya berapa? Saya begini-begini udah mau hampir kepala 6. Oh masa sih? Iya, karena saya masa pertumbuhan dan sedang lucu-lucunya. Seneng ketawain gue, hehehe. Ampuni mereka Tuhan. Saya nggak tahu, saudara, tadi sementara saya duduk, Tuhan perintahkan doakan Pak Gembala. Karena kita percaya Pak Gembala tugasnya belum selesai. Amin. Kalau nanti ada waktu kesempatan saya mau atarakol. Jadi hari ini kita ibadah panjang dikit nggak apa-apa ya? Boleh Pak Gembala ya? Boleh ya? Saya khotbah nggak lama-lama janji. Ya, tapi kalau kelamaan ya itu bonus dari Tuhan. Saudara, kita lihat saudara bagaimana Yesus itu sangat-sangat menderita. Film The Passion. Saat ini saya berpikir film yang ya oke lah. Yang lebih baik dari film-film sebelumnya. Zaman dulu itu banyak film-film tentang Yesus. Tapi film tentang The Passion itu jauh lebih baik dari film-film sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan kitab Yesaya 53 yang kita baca tadi saudara, itu tidak sebanding. Sangat-sangat mengerikan kondisi keadaan Yesaya 53. Tadi kalau kita baca, saudara, nanti Bapak Ibu pulang, baca dari ayat pertama sampai selesai. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hati kita beres, air matamu pasti tercurah. Enggak mungkin enggak. Yuk kita lihat lagi. Bukti yang berikutnya bagaimana Yesus itu sangat-sangat hina, sangat-sangat menderita. Lukas 22 ayat ke-44. Yesus sangat ketakutan, bukan takut tapi sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh Yesus berdoa. Peluhnya, Bapak Ibu tahu peluh? Keringat menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, ayat ini hanya ada di kitab Lukas 22 ayat 44. Matius, Markus, Yohanes, Bapak Ibu tidak pernah temukan ayat ini. Padahal saudara tahu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu 4 kitab Injil. Mereka satu dengan lain saling melengkapi. Tapi ayat ini hanya ada di Lukas. Kenapa? Karena Injil Lukas benar-benar menyoroti Yesus sebagai manusia sejati. Bapak Ibu dengar dengan baik. Yesus punya namanya dikotomi Yesus. Artinya punya dua pribadi. Yang pertama kita percaya Yesus Kristus adalah Allah Tuhan 100%. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Yang kedua, dikotomi Yesus. Yesus adalah manusia 100%. Hanya bedanya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Makanya tidak ada yang lain dikirim oleh Bapa di surga untuk mengembalikan manusia yang hina, manusia yang berdosa kepada Bapa di surga, kecuali hanya melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan. Enggak ada yang lain. Enggak ada cara yang lain Bapak Ibu. Bagaimana Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani saudara.
Dia merasa ditinggalkan. Dia merasa benar-benar saudara, menghadapi sebuah problem yang begitu berat. Dia begitu ketakutan, saking takutnya Bapak Ibu dengar dengan baik, keringatnya berubah menjadi seperti titik-titik darah. Ilmu kedokteran tidak pernah menemukan orang yang begitu stresnya, orang yang begitu ketakutan seperti yang dialami Yesus Tuhan. Saya punya mertua perempuan, waktu papinya, suaminya ditembak saudara tahun 79. Anaknya masih kecil. Istri saya ini adalah putri kedua, anak yang kedua. Yang pertama cecenya dan dia kedua. 79 berarti istri saya umurnya waktu itu baru 5 tahun. Anaknya 4. Mereka secara ekonomi waktu itu tahun 9 hidup mereka ya dikatakan mewah sekali enggak, tapi oke, mereka punya mobil. Tahun 79 punya mobil itu udah keren. Udah bagus banget, mewah banget saudara. 79 suaminya ditembak, mati di tempat. Dia naik bajai. Bawa uang tahun 79 12 juta. 79. Kalau sekarang berapa M? Bapak Ibu tahu, mertua perempuan ketika tahu suaminya mati, dia begitu stres, dia begitu depresi. Sampai dia meninggal, penyakit yang ada dalam tubuhnya tidak pernah sembuh. Waktu saya mulai pacaran dengan, waktu itu masih pacar, sekarang udah jadi istri. Saya lihat ini kok perempuan kenapa ya, tangannya kok merah-merah. Bahkan mertua perempuan itu nggak pernah pakai tangan pendek. Ya, dia kalau pakai daster pasti panjang. Pakai baju tangan panjang, dia nggak pernah pakai baju you can see. You sexy nggak ada saudara. Dia nggak pernah pakai celana pendek saudara. Dia selalu pakai daster yang panjang, tangan panjang. Karena apa? Kalau dibuka saudara maka akan kelihatan itu dia punya badan semuanya merah-merah. Dokter bilang itu penyakit psoriasis, tapi nggak bisa sembuh. Masuk pernikahan saya mulai pelajari, kenapa ini mertua begini? Oh ternyata dia stres waktu suaminya ditembak. Sejak hari itu ekonomi mereka langsung terjun bebas. Kepala keluarga sudah tiada. Dia begitu tertekannya. Bapak Ibu dengar dengan baik. Ketika menikah saya mulai pelajarin. Oh iya, kalau mertua saya dia stres, pasti badannya makin merah, makin merah. Saya bilang begini, Mami lagi mikirin apa? Dia marah. Mikirin apa? Udahlah Mami gak usah bohong sama saya. Memang saya mantu, tapi jangan lupa saya pendeta. Saya belajar ilmu psikologi. Dan saya tahu. Sejak hari itu mertua perempuan saya tidak pernah lagi gengsi sama saya. Apapun persoalan masalah yang dia hadapi, dia cerita sama saya sebagai mantunya. Bahkan dia lebih dekat dibandingkan semua anak-anaknya. Selain saya mantu, saya pendeta. Saya sering doakan dia. Jadi kalau dia mulai merah-merah, saya bilang begini, serahkan kepada Tuhan. Dia begitu stres tertekannya. Bapak Ibu tahu, persoalan Yesus jauh lebih menderita dibandingkan mertua yang alami stres karena suaminya meninggal. Keringatnya berubah menjadi seperti titik-titik darah. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah hari-hari engkau stres seperti Yesus? Angkat tangan. Ayub menderita enggak? Dibandingkan dengan Yesus, mana lebih menderita? Enggak sebanding. Ayub itu menderita, sangat menderita. Hartanya habis. Yang kedua anaknya 10 orang mati. Halo, 1 orang aja mati, Bapak Ibu kita nangis minta ampun. Kenapa lu mati 1 orang, kalau 10 bukan Bapak Ibu tahu, 1 aja yang mati kita udah syok, apalagi 10. Harta habis,
Anak mati semua, nggak ada sisa. Ayub kena penyakit bara, kayak borokan. Dia senang duduknya di abu, kenapa? Enak, kalau nggak gatal. Kondisi seperti begitu dibandingkan Yesus, Yesus jauh lebih mengerikan. Nanti kita nonton film The Passion ya. Sebelum kita masuk ke 21, buka dulu ayat ini. Ya, klik. Yesus dicambuk 39 kali oleh bangsa Romawi. Pertanyaannya betul atau betul? Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Yang bingung? Oh, ditanya loading gak ya? Manteng kayak lekan koang. Para penafsir teolog mengatakan kurang lebih Yesus dicambuk 39 kali oleh Romawi. Bapak Ibu dengar dengan baik pagi ini kebenaran. 39 kali itu adalah tradisinya adat orang Yahudi. Korintus mengatakan Paulus setiap dicambuk 40 kurang 1, 39. Yesus dicambuk bukan oleh orang Yahudi tapi orang Romawi. Berarti hukum Yahudi tidak berguna, tidak berdampak apa-apa. Jadi sebenarnya saudara, kita nggak pernah tahu, Alkitab nggak pernah mencatat apakah 39 atau lebih itu dicambuk oleh orang Romawi. Cambukan Romawi penyiksaannya brutal. Tahu brutal? Nggak ada orang. Tahu brutal? Enggak pakai aturan. Cambukannya memiliki banyak tali dengan potongan logam dan tulang di ujungnya. Setiap cambukan merobek daging dan tubuh. Setiap saya nonton film The Passion, saya nggak kuat melihatnya. Apalagi nanti kita lihat Yesus, dia duduk. Bukan duduk saudara, dia tersungkur. Ya, oke. Kita lihat aja dah gambarnya, yuk tolong diklik. Tuh, itu namanya bongkok ya. Buka baju. Itu cambukannya. Sekali tarik. Mau lihat cambukannya? Yuk diklik. Nih, cambuknya nih. Tuh. Cambuk Romawi membuat orang mati sebelum disalibkan. Jadi memang Bapak Ibu, yang namanya cara hukuman, disalib dan dicambukkan itu adalah caranya. Orang-orang Romawi kepada setiap siapapun dia yang berontak kepada pemerintahan. Jadi mereka rancang dengan cara apa? Sebelum naik ke kayu salib, dia harus dicambuk. Lihat saudara, rata-rata orang mati sebelum disalibkan. Berarti Bapak Ibu, kalau Yesus bisa sampai naik ke kayu salib, itu benar-benar luar biasa. Luar biasa. Kenapa dia harus menggenapi? Dia mati tergantung di atas kayu salib. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi penderitaan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini gak sebanding. Hari-hari begitu banyak orang Kristen hanya karena mulut, hanya karena perut, karena pangkat, karena jabatan, karena jodoh, tinggalkan Yesus, jual Yesus seperti Yudas Iskariot. Sedih saudara. Hati saya hancur. Tapi saya percaya jemaat GPPS Pokok Anggur yang benar, jemaat Jelambar itu beda. Enggak ada yang bilang amin. Pokok Anggur? Oh, jemaat Pokok Anggur yang benar. Jelambar dipakai enggak? Pakai. Tadi saya salah sebut ya. Jemaat terbalik.
GPPS udah hilang. Oh jadi nggak pakai GPPS lagi sekarang? Oh, mohon dimaafin Pak Gem. Soalnya Pak Gem nggak ngomong sama saya. Oh, JKI. Oh, tepuk tangan buat semuanya kita. Iya, oke. Mohon maaf ya Pak Gem Bugem. Sebabnya belum kasih tahu contekannya. Pantesan gue ngomong. Saya pikir apa gue salah ngomong. Semua begini nih. Tuhan ampuni. Tuhan baik ya Pak. Tadi sampai mana ngomongnya? Lupa bu. Sampai mana? Sambung. Oh cambuk, iya. Pertanyaan nih Bapak Ibu, adakah jemaat yang ada yang hadir pagi ini mengalami penderitaan seperti Yesus? Jangan lagi kau berdoa begini Tuhan. Kenapa hidup gua begini Tuhan? Udah gitu pakai irama lagi. Malah kayak bilang gini, pret. Gua gak kuat lagi Tuhan. Anak gua udah gak sayang. Lebih baik gua mati aja. Dengar dengan baik. Nanti kalau dicabut, jangan bilang, malaikat gua bercanda. Gitu aja baper. Bapak Ibu ingat loh, perkataan kita punya kuasa. Halo? Menentukan. Amin. Jangan sembarang ucap. Bilang begini, ya memang gue miskin, gue susah, memang gue jelek. Yang tersinggung bukannya dirimu. Yang tersinggung itu Bapa di sorga. Yesus yang telah mati buat kita semuanya. Amin. Makanya saya suka istri anak bilang, Daddy itu overconfident, gak apa-apa. Yang penting gue ganteng, amin. Kalau enggak gue pulang loh. Iya kan? Orang bilang, Bapak itu pendekar. Apa pendekar? Pendek, pendekar. Enggak apa-apa. Amin. Oh, diam aja. Yang penting milik Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya rindu Bapak Ibu dengan fakta-fakta yang ada membuat iman kita nggak tergoncangkan. Nggak gampang kompromi dengan dosa. Nggak gampang kompromi tergoda dengan dunia ini. Mungkin kau hari ini sedang berjuang dengan ekonomi, susah makan. Nggak apa-apa. Mungkin kadang keterpaksa karena puasa, kadang nggak ada uang, nggak apa-apa. Mungkin hari ini kau sedang bergumul, karena masalah pangkat, jabatan, kedudukan, nggak apa-apa. Percayalah, persoalan masalah yang hari ini kita hadapi adalah biasa. Amin. Tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia, Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Tepuk tangan kepada kita. Jangan menyerah. Penyakit yang belum sembuh, ekonomi yang belum berubah. Percaya ada mujizat Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Arti kehinaan. Titik terendah manusia. Yesus mengalami kehinaan. Dia sangat rendah. Saking rendahnya, udah gak ada lagi orang yang lebih rendah dari Yesus. Pertama, dilahirkan di kandang domba. Semiskinnya kita, sesusahnya kita, gak lahir di kandang domba. Bapak Ibu setuju? Ada yang lahir di kandang domba? Angkat tangan. Yuk maju ke depan. Saya kasih hadiah. Ada. Bapak Ibu tahu, Yesus lahir di kandang domba bukan karena Maria gak kuat lagi. Bukan. Alkitab bilang Lukas 27, karena tidak ada tempat. Hati hancur saudara.
Seorang yang begitu hebat luar biasa. Lahir di tempat yang sangat hina dina. Yang kedua, ditolak banyak orang. Kita ditolak 1-2 orang aja langsung baper. Kenapa pindah gereja, Pak? Iya. Mau ditolak. Jelambar. Mau kemana? Terserah gue. Allah. Bilang kanan kiri, gue kenal tuh orangnya. Bilang begini, dia sebelah gue. Bapak Ibu tahu, yang ketawa-ketawa ini punya pengalaman, betul nggak saudara? Yang diam-diam itu ialah pelaku utamanya. Halo yang di atas, dia dengar firman Tuhan begini saudara, belaga bego. Padahal dia pelaku utamanya. Dialah provokatornya. Memang kalau mengundang pengkhotbah yang pelawak ini begini modelnya saudara. Saudara, jangan dikit-dikit kita ngambak, kita marah, tersinggung. Kalau marah, hargai dong gua. Saya tanya, harganya berapa? Lu nggak tahu siapa gua. Lu aja nggak tahu diri lu, apalagi gua. Bapak Ibu, hinaan, bully, penderitaan yang hari-hari ini kita alami tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Amin. Ayo jadi jemaat yang semakin hari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan bentar kita. Menjadi jemaat kebanggaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Jangan dikit-dikit bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa, izinkan dosa merusak kehidupan kita. Bapak Ibu tahu betapa hancurnya hati Yesus. Dia sudah berikan segala-galanya buat kita. Terus, tadi belum selesai. No. Nah, dihianati. Siapa yang mengkhianati dia? Orang-orang yang berteriak begini, katakan salibkan dia, bebaskan Barabas. Itu orang-orang yang pernah ditolong oleh Yesus. Atau Pilatus berkata, siapa yang dibebaskan? Orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Siapa Barabas? Penjahat kelas kakap, penjahat yang jahatnya minta ampun. Mereka rela memilih Barabas dibebaskan, Yesus salibkan. Betapa hancurnya hatinya Yesus. Bapak Ibu pernah ngalami? Udah ditolong, dikasih pinjam duit, bayar enggak dibebaskan, tiba-tiba kita dipitnah, digosipin. Pernah ngalami? Sakit enggak? Sakit. Di mana? Nih di sini. Di mana? Nih di sini. Iya kan? Tapi penderitaan yang Yesus alami jauh lebih menderita. Terus lagi tadi terakhir apa? Disalibkan. Sejarah mengatakan kalau orang tahu dia mati dengan cara disalibkan, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Kenapa? Cara mati disalibkan, cara mati yang sangat mengerikan, saudara. Oke, masuk lagi. Ya. Filipi 2:9-11. Lihat kemuliaan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Katakan amin. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau banyak orang berkata di mana ayatnya Yesus Kristus, ini dia ayatnya. Sangat terlalu banyak ayat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Salah satunya ini. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia ditinggikan dan dimuliakan. Dari kehinaan kepada kemuliaan.
namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus. Coba. Nama Yesus. Semua musuh lebih. Nama Yesus di atas segalanya. Tidak ada nama di dunia ini, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, hanya nama Yesus yang menyelamatkan manusia. Yesus dimuliakan. Harganya sangat terlalu mahal. Percaya Yesus tidak perlu bayar harga. Setuju? Tapi iring Yesus, ikut Yesus, harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Nggak gampang. Bukan berarti nggak bisa, pasti bisa. Makanya yang penting apa Bapak Ibu? Jalani hidup ini tiap hari, katakan 2, 3. Jalani hidup ini tiap hari bersama Yesus. 2, 3. Jalani tiap hari hidup ini bersama Yesus. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bilang kanan kiri, gitu aja kok repot. Passwordnya bersama Yesus. Ada mujizat. Jangan jalani hari-hari ini hidupmu dengan kekuatanmu. Capek. Ya, oke, lanjut. Dikit lagi kita selesai saudara ya. Pemusik boleh ke depan? Iya, pemusik ke depan aja. Belum selesai khotbah saya. Iya, film juga siapin. Ya, oke. Roma 8 ayat 18. Semua baca sama-sama 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang bahwa dari kehinaan kepada kemuliaan. Berikan kemuliaan kepada kita. Saudara, penderitaan yang kita jalani, yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, bisa aja penderitaan karena kebodohan kita. Penderitaan karena dosa. Setuju Bapak Ibu? Bisa juga penderitaan yang memang Tuhan izinkan. Saya punya istri, tahun ini hampir masuk ke tahun 13 tahun istri saya kena stroke. Saudara tahu, dulu kemana-mana terbang kami melayani khotbah berdua, duet. Kadang-kadang kalau saya sendirian setir mobil, sedih nggak hati saya, hancur, nangis nggak nangis. Apalagi waktu saya tahu 2012. 12 itu tanggal lahir saya Bapak Ibu. Saya tahu pasti orang yang saya cintai kena stroke. Bukan karena batuk pilek, kena stroke. Sepanjang jalan saya naik mobil ke rumah sakit, saya menangis. Saya katakan, Tuhan, Bapak, aku gak minta yang lain. Aku minta istriku sembuh. Sembuh gak? Makin parah. 2019 saya ada di Israel. Istri saya naik, itu S1, dia naik S2, stroke kedua. Saya ada baru nyampe landing di Mesir, baru saya mau WA ke grup. Saya mau kasih tahu keluarga, istri, anak-anak, date udah nyampe, mau bobo, udah capek. Perjalanan penerbangan 14 jam. Istri saya bilang gini, Hani jangan kaget. Udah kaget saya saudara. Jangan kaget, jantung saya udah lompat. Aku udah gak bisa ngomong lagi. Saya WA grup kepada kedua putri kami. Saya bilang, Dek, bawa mami sekarang ke rumah sakit. Serangan stroke kedua. Sepanjang malam saya gak tidur.
Besok pagi saya harus melayani umat Tuhan. City tour untuk Kairo, Mesir. Malam itu saya berdoa menyembah dalam roh. Saya nggak tidur sampai pagi. Apa saya punya isi sembuh? Kedua putri kami saudara tahu. Dari rumah dia jalan. Tapi pulang di rumah sakit dia nggak lagi berjalan. Apa membuat saya hilang iman? Jadi nggak percaya? Enggak, saudara. Karena kita tahu penyakit apapun tidak pernah mematikan. Tepuk tangan buat saudara kita. Kita tahu penderitaan yang kita alami itu hanya penderitaan yang membuat kita semakin berserah percaya kepada Yesus. Amin. Penderitaan kita nggak sebanding dengan penderitaan Yesus. Yuk, lampunya boleh dimatikan. Kita mau lihat film The Passion. Film yang sangat memberkati setiap kita, saudara. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, es la vida.
y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the Queen. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari worship leader. Boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu pejamkan matamu. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami penderitaan, beban berat, dihina orang, dilecehkan orang, dibully orang. Ingat Bapak Ibu, semua penderitaan yang hari-hari ini kita sedang hadapi tidak sebanding dengan hinaan yang Yesus alami. Harganya sangat terlalu mahal untuk dia naik ke Golgota. Harganya sangat terlalu mahal. Darah yang tercurah, mahkota duri, badan tubuh yang tercabik-cabik. Dia sangat menderita. Hari pagi ini katakan, Tuhan ampuni aku. Kalau aku menjadi orang Kristen yang cengeng, gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngambek, pengen dihargai, pengen dihormati. Jangan hapus air matamu. Biarkan air matamu mengalir dengan bebasnya. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menjadi kebanggaan bagi Bapa di surga. Menjadi pribadi menyenangkan hati Bapa. Menyenangkan hati Yesus. Terima kasih Tuhan. Refnya saja, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku. Sembah Dia, bebaskan rohmu. Oh, Tuhan
jamaah kami, setiap kami Tuhan yang tak ternilai, yang ku ini dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya. Kasih yang terindah. Mari sembah Dia, buka suaramu. Hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Amin. Pujian dari hatiku yang selalu setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dengan iman katakan karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta ya, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan ku kagumi. Biarkan keyboard dengan lembut sekali. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang berkata, Tuhan ini hidupku. Biarkan keyboard saja dengan lembut. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu berkata, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku janji Tuhan mulai pagi ini hidupku berubah. Aku gak mau lagi jadi anak-anak yang cengeng, yang mudah marah, gampang tersinggung. Aku mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakitiku. Aku mau menjadi terang. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi garam. Biar melalui hidupku Bapa dimuliakan. Kalau engkau orangnya, mari tempat ibadah kau berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau yang di bawah, kau yang di atas, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Keyboard lebih lembut sedikit. Terima kasih Tuhan. Lebih pelan sedikit. Terima kasih Tuhan. Saya tahu Dia sedang berurusan dengan beberapa pribadi yang ada pagi ini. Tuhan tahu engkau sedang berputus asa. Tuhan tahu engkau sedang berkeluh kesah. Tuhan tahu kalau engkau hampir-hampir menyerah. Biarkan Dia menjamahmu. Biarkan Dia melawatmu. Ya, Tuhan lawat kami. Yes Tuhan. Terus Tuhan, bebaskan. Ya, lepaskan, bebaskan. Hurralabalabalabalabala. Lawat kami Tuhan, jamah Tuhan. Hippakaralabalabala. Yang di atas Tuhan dalam nama Yesus. Terima. Yang di bawah terima nama Tuhan. Yes. Lawat kami. Jamah siap kami Tuhan. Tuhan jamah kami. Bangkitkan iman kami, percaya kami, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat lawatanmu di ibadah Jumat Agung Tuhan. Kalau hamba berhenti berbicara,
Biar Roh Kudus terus beracara buat setiap umat-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin hari kami menuju kepada kemuliaan Kristus. Bahwa kami semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur bagi nama Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus,